Pertanyaannya, apa aturan administratif yang baku ya, terutama bagi warga negara Indonesia yang akan berhaji? Kami akan membahasnya bersama Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Syam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Syam, sebetulnya ada apa saja visa yang memang resmi untuk bisa digunakan berhaji di Arab Saudi? Ya baik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah kita, Republik Indonesia, bahwa mereka yang berhaji itu harus memiliki visa haji atau izin berhaji, yang disebut tasreh kalau di bahasa Arabnya gitu ya. Nah di Indonesia sendiri yang diperbolehkan itu adalah visa haji dengan kuota reguler, kuota haji khusus, dan haji mujamalah atau visa mujamalah yang lebih dikenal dengan visa furoda. Kemudian di Arab Saudi sendiri sama, tidak ada yang beda dengan apa yang dibuat oleh peraturan pemerintah Indonesia. Namun karena ada visi misi dari Mr. Muhammad bin Salman ini bahwa 2030 akan menjadi target haji itu menjadi 10 juta. Tentunya persiapan menuju ke 10 juta jemaah haji itu seperti apa. Kalau aturan dari pemerintah Arab Saudi sendiri memang sudah lama tidak boleh ada orang berhaji tanpa izin. Bahkan untuk warga negara lokal sendiri dibatasi hanya boleh haji setiap 5 tahun sekali. Namun akibat dari kebutuhan income yang dibutuhkan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri dalam hal kepariwisataan, baik itu umroh maupun haji, walaupun beda departemen, intinya bahwa kehadiran para tamu dari luar negeri itu diharapkan adanya spending money di Arab Saudi. Sehingga pada mereka yang bukan dari luar diperbolehkan dengan sistem membayar atau membeli tasreh izin haji untuk para jemaah lokal maupun ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Nah sehingga kesempatan ini diperjualbelikan untuk yang lokal ini dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kepentingan jemaah lokal tersebut. Nah, awalnya memang demikian, tapi lama-kelamaan setelah pandemi ini kok sepertinya sudah melengseng dari kebiasaan atau aturan main yang ada. Akhirnya digunakanlah visa-visa lain seperti umroh overstay, di mana umroh awalnya bulan Syawal itu adalah terakhir boleh masuk ke Arab Saudi. Sekarang orang banyak tahu kalau aturan pemerintah Arab Saudi memperbolehkan visa Saudi untuk umroh itu sampai dengan akhir bulan Zulqa'dah. Nah, ini kan semakin mendekati haji. Dicarilah kesempatan agar orang bisa overstay, supaya bisa melanjut dengan haji. Ini sering terjadi, dulu-dulu tidak terlalu diperhatikan, kalau sekarang mungkin diperhatikan akibat dari tahun 2023 yang lalu, di mana ada seperti semacam uji coba untuk target visi misi 2030 dengan 10 juta jemaah haji. Di begitu luasanya, bisa non-haji dibuka, bisa overstay umroh, selama mereka beli tasreh, lalu bisa ziarah, atau bisa bisnis, untuk bisa berlanjut ke haji juga, bisa turis dan segala macam di luar visa haji. Namun memang terlihat sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah Arab Saudi bahwa itu tidak membuat pelayanan haji itu semakin baik, justru semakin buruk. Namun di satu hal lain, bahwa pemerintah Arab Saudi melihat bahwa ternyata setelah lebih dari 5-7 juta jemaah yang diperbolehkan itu berhaji baik yang resmi maupun yang tidak resmi, mengakibatkan terevaluasi positif di mana bahwa fasilitas di Arafah ini atau Muzdalifah, Mina dan
Bahkan di pelataran Masjidil Haram ini sendiri sangat kekurangan fasilitas, tempat, dan lain-lainnya. Pak Syam, Sehingga artinya tahun 2024 kebijakan yang sepertinya diterapkan diperkuat. pemerintah Arab Saudi ini Tidak memang lagi sesungguhnya ada untuk kenyamanan dan toleransi. keamanan dari para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji ya Pak Syam ya. Tapi kalau kita melihat kasus iya, yang iya. kemarin Pak, WNI yang tertangkap itu yang pertama karena menggunakan visa ziarah. Kemudian yang tertangkap di kedua Iya. kalinya itu menggunakan semuanya atribut palsu Pak, mulai dari gelang, kemudian aksesoris semua palsu dan lagi-lagi tidak menggunakan visa non haji. Nah, modus-modus seperti apa yang digunakan baik itu oleh biro travel yang tidak terregistrasi atau tidak sesuai dengan peraturan maupun dari WNI-nya sendiri Pak untuk bisa beribadah haji tapi tanpa sesuai prosedur? Ya, itulah apa ya, badan atau pribadi yang melakukan penjualan paket haji dengan cara-cara tidak legal, memalsukan dokumen, terutama dokumen visa, gitu ya. Bahkan kartu-kartu ID card yang memang dikeluarkan baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia juga dipalsukan. Sehingga pada saat cek in di imigrasi kedatangan, ternyata dicek barcode visa itu tidak ada, atau bahkan di paspornya tidak keluar juga bahwa visa mereka memiliki visa. Nah, ini yang mengakibatkan pertumbuhan yang tidak baik bagi jemaah haji yang ilegal, mengganggu yang legal. Namun ada yang lolos, tidak lolos itu karena kontrol yang kedatangan itu begitu padat, sehingga yang hanya ambil acak saja, akhirnya ada juga yang lolos. Ya, Pak Syam, Punya visa dan waktu. selain dari modus-modus yang biasa digunakan tersebut, Pak Syam, tapi terkait dengan konsekuensinya jika ada yang melakukan ibadah haji tanpa visa haji resmi, apa konsekuensinya baik secara hukum ataupun mungkin dari kesahihan ibadah yang dilakukan? Selama tidak ada razia di lapangan, di Makkah, di Mina ataupun di daerah-daerah sekitar kota Makkah, dan checkpoint masuknya ke Makkah, tentunya tidak ada masalah. Karena nanti ini kita lihat, masalah ini bisa nggak terrealisasi pada saat tanggal 8 malam Zulhijjah menjelang tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Arafah. Kalau tidak ada pemeriksaan di checkpoint untuk menuju ke Padang Arafah, ya semua orang akan bisa masuk ke Arafah. Karena kita ketahui bahwa haji itu adalah Arafah. Yang lain-lain wajib dan sunnah saja. Sehingga untuk bisa masuk ke Arafah ini dengan cara dikontrol, itu akan membuat bahwa yang masuk ke Arafah itu atau yang berhaji itu memang betul-betul yang memiliki izin berhaji. Dengan kartu semacam seperti ini yang disebut smart card ya, dari nusuk ini. Demikian. Baik, jadi semua sudah diatur untuk keamanan dan kenyamanan dari jemaah haji sendiri. Pak Syam, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Sampaikan salam kami untuk teman-teman di sana supaya ibadah hajinya berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur insya Allah. Terima kasih Pak Syam Resviadi, Direktur Utama Patuna Travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.